Dan ketika si Ilham ini berhasil bangun, dia ini masih sempat melihat sosok almarhum kakek dan neneknya itu berada di depan pintu kamarnya. Bahkan waktu itu si neneknya ini tersenyum kepada si Ilham. Dan ternyata si Firman ini melihat ada sosok perempuan. Dia ini berdiri di atas kursi ruang tengahnya si Ilham, yang tepat di depannya pintu kamarnya si Ilham itu. Dan waktu itu si Ilham yang posisinya berada di belakang si Firman memang sekelebatan melihat sosok itu. Kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang. Assalamualaikum. Ada sebuah pengalaman kisah mistis dan cenderung ke sangat-sangat horor. Semua itu dialami oleh salah seorang teman. Namanya ini Ilham. Yang kejadian ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Jadi Ilham ini dia tinggal seorang diri di sebuah rumah, dan rumahnya ini memang dia bangun dari hasil kerja kerasnya. Nah, Ilham itu merupakan anak dari broken home. Jadi bapak dan ibunya ini sudah bercerai. Kemudian mereka ini sudah berumah tangga masing-masing. Tapi Ilham ini rumahnya itu berdekatan dengan bapaknya. Jadi kegiatan setiap hari Ilham yang kala itu berusia 24 tahun, dia itu bekerja. Nah, ketika bekerja dia ini sering pulang malam. Kalaupun dia sedang gak kerja, si Ilham ini main ke rumah teman-temannya, karena temannya ini cukup banyak. Dan di rumah ini dia itu karena kalau malam sendirian jadi merasa kesepian. Kalau siang kadang itu teman-temannya itu masih main ke rumahnya. Dan semua itu berawal dari ketika si Ilham ini ada satu minggu dia keluar kota. Dan setelah itu ketika dia pulang, keadaan rumahnya yang menurut dia itu sebelumnya itu merupakan tempat yang nyaman untuk nongkrong, untuk istirahat, karena rumahnya ini agak berjauhan dengan rumah tetangganya. Nah, semua itu tiba-tiba berubah. Dan yang membuat Ilham merasa agak takut, sering terjadi penampakan di rumah itu. Jadi Ilham ini kalau kerja, dia itu sering lembur, karena tidak tentu jam kerjanya, tergantung barang yang masuk itu seberapa banyak. Dan ketika dia pulang, paling sore itu sekitar jam 8 malam. Nah, ketika dia pulang ke rumah, dia ini biasanya istirahat dulu, setelah itu mandi, baru masuk ke kamar. Dan ketika awal itu dia masuk ke kamar, entah kenapa kamarnya ini terasa tidak enak sekali. Dan ketika dia mencoba untuk tidur waktu itu, dia ini seperti ada yang mengawasi. Padahal sebelum-sebelumnya ketika Ilham ini masuk ke kamar, dia paling nonton TV atau main HP, setelah itu dia langsung tertidur. Nah, ketika dia mencoba untuk tidur di malam itu terasa sangat sulit sekali. Kemudian Ilham ini mencoba menyalakan lampunya, karena biasanya dia ini tidur dalam keadaan lampu kamarnya itu mati. Nah, ketika baru saja mencoba untuk tidur, tiba-tiba Ilham ini merasa ketindihan, atau sebuah fenomena di mana kita ini sadar tapi seluruh badan ini tidak bisa digerakkan. Nah, akhirnya si Ilham ini berhasil untuk bangun. Jadi pernah aku dengar dari salah seorang orang tua lah. Jadi ketika kamu mau tidur terus kamu ini ketindihan, itu biasanya memang ada makhluk yang mengganggu kamu. Jadi usahakan gerakkan salah satu jari kakimu
sebisa-bisanya, dan setelah itu kamu baca doa. Dan ketika kamu berhasil bangun, coba rubah posisi tidurmu, atau duduk dulu, setelah itu minum air dan mencoba untuk tidur lagi. Nah, Ilham waktu itu dia merasa kalau dia ini mimpi ada yang menariknya dan sosoknya ini tidak jelas. Nah, karena merasa si Ilham ini itu hal yang biasa, dia waktu itu bangun kemudian sempat merokok satu batang. Setelah itu dia ini mencoba tidur lagi dengan berpindah posisi. Sebelumnya kepalanya berada di sisi barat dari tempat tidurnya, kemudian dia berbalik jadi kepalanya itu ke sisi timur. Nah, ketika si Ilham ini mencoba untuk tidur lagi, dia ini mengalami ketindihan lagi. Dan waktu itu sosok yang menurut Ilham berada di mimpinya itu sosok yang sama. Tapi sosok ini bukan menarik si Ilham, tapi sosok ini seperti mengejar dia. Nah, karena sudah mengalami 2 kali ketindihan di waktu yang sama, Ilham ini agak mulai merasa takut. Akhirnya karena waktu itu juga sudah malam, dia ini bingung mau kemana, karena teman-temannya sudah pasti mereka sudah tidur. Akhirnya si Ilham ini berinisiatif untuk menelpon pacarnya yang waktu itu memang dia kerja di luar kota. Jadi semalaman itu dia minta ditemani oleh pacarnya itu melalui telepon. Akhirnya Ilham ini bisa tertidur, dan keesokan paginya itu dia terbangun seperti biasa. Dan di hari selanjutnya Ilham ini melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi dia pagi bikin sarapan, setelah itu berangkat kerja. Di hari kedua setelah kejadian itu, dan Ilham ini pulang, dan pulangnya ini memang jauh lebih agak malam. Waktu itu sekitar jam 10 malam lah dia pulang. Dan setelah mandi, Ilham ini baru masuk ke kamarnya. Dan ketika si Ilham ini baru saja membuka kunci pintu kamarnya dan membuka kamar itu, tiba-tiba di kamarnya ini tercium bau seperti bau kambing atau bau domba. Padahal di sekitar rumahnya ini tidak ada orang yang beternak kambing. Dan Ilham ini langsung ingat kalau ketika kamu mencium bau kambing, padahal di sekitarmu tidak ada hewan itu, berarti di tempat itu ada sosok yang cenderung diarahkan ke sosok genderuwo. Nah, Ilham ini dalam kondisi capek dan agak jengkel. Dia ini langsung marah-marah di kamarnya itu. Dia waktu itu bilang, "Gak usah ganggu aku ini pulang kerja, badanku ini capek, aku mau istirahat." Dan spontan tak beberapa lama Ilham menutup pintunya itu lagi. Dia kemudian menyalakan satu batang rokok, dan dia berada di ruang tamu. Kondisi rumahnya memang benar-benar sepi, apalagi rumah dari bapak dan ibu tirinya ini sudah tutup kalau malam. Dan memang hubungan si Ilham dan ibu tirinya ini cukup buruk. Jadi mereka tidak pernah sama sekali itu bertegur sapa. Makanya itu Ilham memutuskan untuk tinggal di rumah sendiri. Nah, setelah rokok satu batang itu habis, Ilham kembali lagi ke kamar. Dan ketika dia membuka kamar itu, baunya itu sudah hilang. Nah, ketika Ilham mencoba untuk beristirahat, tapi dia takut mengalami ketindihan lagi. Jadi setelah itu dia melakukan aktivitas yang sama. Dia itu kalau malam selalu minta ditemani pacarnya untuk ngobrol. Nah, ketika Ilham sudah mulai terlelap tidur, nanti pacarnya akan mematikan telepon itu. Dan di keesokan harinya Ilham ini berangkat kerja seperti biasanya. Dan ketika di tempat kerja, Ilham ini bercerita dengan salah seorang sahabatnya, namanya ini Firman. Jadi Firman ini umurnya sekitar 4 atau 5 tahun lebih tua dari si Ilham. Dan dia memang sudah berteman cukup lama dan memang cukup akrab. Nah, si Firman waktu itu cuma bilang, "Ya sudah, gak apa-apa, coba nanti malam kamu pulang lagi. Kalau kamu merasakan ada hal yang aneh,
besok aku main ke rumahmu. Nah, setelah itu si Ilham ini pulang. Di malam ketiga, setelah kejadian di pertama dan kedua, dan ketika semua itu dimulai dari ketidaknyamanan rumahnya setelah si Ilham itu 1 minggu tidak pulang. Waktu itu Ilham sengaja tidak mandi. Dia merasa memang hari itu kerjanya ini capek sekali. Jadi dia langsung masuk ke kamar. Karena dia mikir badannya ini capek, kemudian dia berharap langsung tidur nyenyak. Dan biasanya si Ilham itu selalu menutup pintu kamarnya. Tapi mungkin karena waktu itu lupa, jadi posisi pintu kamarnya ini masih separuh membuka. Dan ketika si Ilham waktu itu sudah merasa lelap atau ngantuk sekali, dia ini tertidur. Di sela-sela baru saja dia tertidur, Ilham ini tiba-tiba mengalami ketindihan lagi. Jadi waktu itu bukannya dia seperti dikejar sosok yang di hari pertama itu mengganggu tidurnya si Ilham ini, tapi dia ini melihat almarhum kakek dan neneknya si Ilham ini berdiri di depan pintu kamarnya itu. Dan kedua sosok ini dengan jelas memandang si Ilham. Nah, waktu itu si Ilham ini berusaha untuk bangun, karena posisinya ini dia seperti matanya itu terbuka, tapi badannya ini tidak bisa digerakkan. Dan ketika si Ilham ini berhasil bangun, dia ini masih sempat melihat sosok almarhum kakek dan neneknya itu berada di depan pintu kamarnya. Bahkan waktu itu si neneknya ini tersenyum kepada si Ilham. Tak beberapa lama kemudian sosok itu hilang, dan kemudian Ilham ini langsung bangun. Dan ketika Ilham ini benar-benar bisa bangun, dia langsung berdiri keluar dari kamarnya bermaksud mencari sosok almarhum kakek dan neneknya tadi. Tapi mereka ini sudah hilang. Ilham waktu itu dia ini bingung, itu tadi mimpi apa benar-benar dia ini melihat almarhum kedua kakek dan neneknya itu. Tapi dalam kondisi dia setelah bisa berhasil bangun, kenapa dia masih melihat kedua kakek dan neneknya itu? Nah, akhirnya si Ilham di malam itu benar-benar dia terjaga dan tidak berani tidur. Akhirnya Ilham ini telepon si Firman di malam itu dan dia menceritakan semuanya. Si Firman pun akhirnya karena tidak tega dengan Ilham, dia langsung bilang, "Ham, kamu ke rumah, kamu nginep saja di rumahku. Soalnya kalau aku ke sana nggak bisa. Anakku masih kecil, jadi aku nggak bisa ninggal." Jadi di malam itu Ilham ini langsung menuju ke rumah si Firman. Nah, sesampainya di rumah Firman, Ilham menceritakan semua kejadian selama 3 hari terakhir. Nah, akhirnya di malam itu si Ilham nginap di rumahnya si Firman ini, dan keesokan harinya mereka berangkat kerja bersama. Sesuai dengan janjinya di malam keempat itu, si Firman ini setelah kerja dia juga pamit kepada istrinya untuk main dulu lah ke rumah si Ilham. Dan ternyata si Firman ini dia itu sedikit memiliki kemampuan, karena dia ini lama sekali menempuh ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika baru sampai di rumahnya si Ilham, Firman ini melarang Ilham untuk masuk ke rumah itu dulu. Jadi si Firman ini yang pertama masuk ke rumahnya Ilham, yang memang kalau malam itu lampunya itu belum dinyalakan. Nah, ketika baru saja masuk ke dalam rumah si Ilham itu, si Firman ini sempat berhenti tepat di depan pintu dan dia membaca entah apa doa yang dibaca waktu itu. Dan ketika pintu depannya itu dibuka, si Firman itu langsung spontan berucap astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Dan ternyata si Firman ini melihat ada sosok perempuan. Dia ini berdiri di atas
kursi ruang tengahnya si Ilham, yang tepat di depannya pintu kamarnya si Ilham itu. Dan waktu itu si Ilham yang posisinya berada di belakang si Firman memang sekelebatan melihat sosok itu, kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang. Tapi mereka berdua masih melihat sosok itu, sempat melihat sosok itu seorang wanita. Dan wanita itu bukannya duduk di kursi, tapi dia itu posisi berdiri. Nah, semakin yakin ada yang aneh. Si Ilham ini meminta bantuan si Firman di malam itu. Nah, karena Ilham ini mempunyai saudara angkat yang mungkin itu adalah gurunya. Jadi dia bilang ke Ilham, aku gak mampu kalau mengatasi ini sendirian, jadi kita ke rumah saudaraku dulu. Nah, akhirnya setelah itu mereka langsung ke rumah saudara angkatnya si Firman ini. Setelah mereka berdua sampai di sebuah rumah, yang rumahnya itu memang cukup jauh. Di sana ada seorang lelaki yang usianya sekitar 40 tahunan lah. Beliau ini yang diceritakan merupakan saudara angkatnya si Firman. Baru saja mereka sampai di rumah itu, saudara angkatnya Firman ini langsung bilang kepada si Ilham, "Lu alah mas, raut wajah sampean kok petengeram, sampean iki kena opo?" Nah, akhirnya kemudian terjadi obrolan di tempat itu. Dan sosok lelaki tadi bilang kalau si Ilham ini ada yang tidak menyukai dan orangnya itu merupakan orang dekat. Jadi di rumahnya ini dipasang sesuatu. Nah, Ilham ini sebenarnya sempat tidak percaya, tapi setelah dia mengingat beberapa kejadian 4 hari terakhir yang sangat ganjil, bahkan dia sempat melihat ada sosok di dalam rumahnya. Kemudian dia ini meyakinkan dirinya dan meminta bantuan kepada 2 temannya ini. Waktu itu si lelaki ini bilang kepada Firman untuk melakukan hal seperti biasanya dan mencari di mana sosok itu ditanam. Nah, setelah terjadi obrolan, akhirnya waktu itu Firman dikasih 1 bungkus garam, kemudian sama 3 dupa. Setelah itu si Firman dan si Ilham ini disuruh pulang ke rumah. Sesampainya di rumahnya si Ilham, Firman ini langsung menuju ke depan pintu kamar dari si Ilham ini. Nah, kemudian dia ini mengorek-ngorek, karena waktu itu lantainya rumahnya si Ilham ini dari semen dan banyak yang pecah-pecah. Di situ kemudian Firman ini menemukan seperti taburan beras, dan berasnya ini merupakan beras ketan hitam. Walaupun tinggal beberapa biji, akhirnya si Firman itu mengumpulkan beras itu sambil mengambil bercampur tanah, dan beras itu kemudian dibawa ke belakang rumahnya si Ilham dan ditaruh di tanah. Setelah itu ditaburi garam, dan tak beberapa lama ditumpukin kayu kemudian dibakar. Nah, ketika beras ketan itu dibakar, mereka ini mendengar suara perempuan, tapi suaranya itu sangat jauh sekali, seperti suara teriakan. Nah, kemudian si Firman ini bilang sama Ilham, kalau suaranya jauh berarti dia itu dekat dengan kita, tapi kamu gak usah takut. Nah, tak beberapa lama kemudian si Firman ini menyalakan 3 dupa tadi yang dipisah-pisah, ditaruh di depan dan di samping rumahnya si Ilham ini. Dan kemudian si Firman mengajak si Ilham untuk duduk menunggui salah satu dupa yang berada di samping kiri rumahnya Ilham, karena di samping kanannya itu merupakan rumah dari ibu tirinya si Ilham ini. Dan waktu itu si Ilham ini melihat kalau dupa itu terus berputar-putar. Bahkan waktu itu benar-benar tidak ada angin, kenapa dupa ini terus berputar. Dan si Firman ini bercerita, kalau nanti kamu dikirimin lagi, semua kiriman itu akan masuk ke dalam
seperti bentuk sumur, jadi tidak akan mengganggumu lagi. Tapi kita tunggui sampai rupa ini habis. Dan memang pengirimnya ini orang yang terdekat denganmu, dan dia memang sangat benci sama kamu. Tapi kamu gak usah memikir untuk balas dendam atau apapun. Besok, lusa, atau 3 hari lagi, kamu lihat ada orang yang bingung mondar mandir di depan rumahmu. Ya mungkin itu dia, orang yang mengirimi kamu hal-hal seperti ini. Dan akhirnya di malam itu si Firman ini menemani si Ilham. Mereka pun baru tidur itu menjelang subuh, walaupun keesokan harinya kerja. Nah, setelah kejadian itu si Ilham ini memang merasa agak sedikit tenang. Dan karena mendengar apa yang dialami oleh si Ilham ini, beberapa teman itu respect. Jadi mereka bergantian untuk tidur di tempatnya si Ilham ini. Apalagi dia ini rumah sendiri, jadi teman-temannya yang lama tidak ngumpul itu mereka ngumpul di tempat itu. Si Ilham pun akhirnya bercerita pada suatu pagi, entah beberapa hari setelah mereka melakukan ritual yang biasa dikatakan ritual pembersihan lah. Dia ini mau berangkat kerja dan waktu itu dia sedang mandi. Nah, setelah selesai mandi, si Ilham itu langsung keluar dari kamar mandi. Dan waktu itu dia itu melihat si ibu tirinya itu berada di dalam rumahnya. Padahal ketika si Ilham ini di rumah, ibu tirinya itu tidak berani masuk sekalipun ke rumahnya itu. Nah, melihat si Ilham, dia ini seperti orang yang agak malu. Jadi langsung dia ini buru-buru keluar. Nah, ketika si Ilham ini mau berangkat kerja, dia memanasi motor, dia ini melihat ibu tirinya itu mondar mandir tepat di depan rumahnya, seperti mencari sesuatu. Dan waktu itu bapaknya si Ilham ini sempat bertanya kepada istrinya itu atau ibu tirinya si Ilham, "Kamu ini nyari apa kok mondar mandir di situ? Masak-masak sana loh." Nah, ketika mendengar suaminya berkata seperti itu, ibu tirinya Ilham ini hanya menoleh sambil bengong, seperti orang yang sangat bingung. Akhirnya si Ilham ini kemudian berpikir, apa mungkin memang ibu tirinya waktu itu benci dengan dia, jadi sampai melakukan hal-hal seperti itu. Nah, Ilham pun bercerita kepada Firman tentang apa yang dia lihat tadi pagi ketika mereka bertemu di tempat kerja. Dan si Firman itu menenangkan si Ilham dengan perkataan, "Kamu sudah gak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting rumahmu sekarang bersih dan gak bakalan ada yang ganggu lagi. Dan biarkan orang yang melakukan hal-hal seperti itu, mereka pasti mendapatkan balasan sendiri. Kita gak perlu sampai mengotori tangan kita untuk membalas perbuatan jahat kepada orang yang jahat sama kita, walaupun sebenarnya itu sangat gampang sekali." Setelah kejadian itu, si Ilham ini ketika dia pulang ke rumah, dia selalu mengucapkan salam. Setelah itu dia juga sering melakukan sholat sendiri yang sebelumnya dia ini memang jarang sholat. Kadang di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, Ilham ini kadang mengaji di kamarnya. Dan dia selalu mengirim doa kepada almarhum kakek dan neneknya. Dia sempat berpikir apa ketika dia melihat sosok almarhum nenek dan kakeknya itu, seperti mereka ini mengingatkan kepada Ilham tentang bahaya yang dikirimkan kepada dia. Dan itu adalah cerita yang dikisahkan dari Ilham kepadaku yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu.